Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Pemirsa, dalam rumah tangga tentunya kebahagiaan adalah tujuan utama. Namun, apa jadinya jika kebahagiaan itu tidak pernah ada? Seperti nanti akan diceritakan oleh narasumber kita bernama Ibu Ida yang alhamdulillah sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum Bu Ida. Assalamualaikum Mas Farid. Dan alhamdulillah juga Pak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim sudah juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Farid. Ya, baik pemirsa dan Pak Ustadz. Tadi di awal saya udah bilang kalau bangun rumah tangga pasti tujuan adalah bahagia. Tapi itu tidak dialami oleh Ibu Ida. Nah, Bu Ida, boleh cerita ke kita nggak? Seperti apa kehidupan rumah tangga Bu Ida? Rumah tangga saya kan kawin jodohin Pak Ustadz. Terus awal 1 tahun ke depan, setahun berjalan 2 tahun, sampai akhirnya saya hamil. Dalam saya baik. Tahun pas saya hamil 8 bulan, 8 atau 9 bulan dan sebelum itu saya melahirkan, saya lihat suami saya tuh selingkuh, punya perempuan lain. Sebelum itu sih banyak yang bisikin bahwa dia tuh memang udah punya perempuan simpanan. Tapi saya tuh nggak pernah percaya karena saya nggak pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mohon maaf saya potong Ida. Jadi udah ada banyak yang ngomong kalau suami Bu Ida ini menjalin hubungan dengan perempuan lain. Iya, udah sering yang banyak yang bicara, tapi nggak sampai suatu hari teman sahabat saya sendiri. Memang mereka tuh janji ketemuan di hotel. Saya lihat, itu saya diantar. Saya sendiri mata kepala saya udah lihat, menyaksikan. Saya pulang dalam keadaan saya kacau. Saya pulang, saya berpikir, saya nangis. Apa memang ini nasib saya, apa bagaimana Pak Ustadz? Saya ingin mengadu, tapi saya bingung gitu. Mohon maaf Bu Ida, saya potong lagi. Saat itu Bu Ida tahunya dia baru sebatas pacaran atau mohon maaf dia sudah menikah lagi? Belum Mas. Dengan perempuan. Saya tahunya itu hari saya ketemu di hotel. Setelah saya habis melahirkan, saya datang ke tempat acara itu. Setelah ada teman juga yang kasih tahu bahwa dia akan menikah. Masalahnya yang jadi istrinya itu, Calon istrinya itu maksudnya? sepupu saya Mas. Saya terima nikahnya Tati binti Fahri dengan mas kawin dan alat sepakat sholat dibayar tunai. Gimana? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Mas Burhan, Hah? Ngapain kamu datang sini? kamu apa-apaan Mas? Kamu ngapain di sini Mas? Kan saya sudah bilang, Bu, saya ada cinta sama lo. Mas, anak kita gimana Mas? Alah, Kamu pikir gak sih dia itu siapa? dia calon istriku. Hah? Dia Calon adalah istriku. aku sendiri Mas. Kita masih satu keluarga dengan Tati. Tati, di mana otak kamu? Terserah kamu mau bilang apa. Yang penting kita udah sah. Kamu yang gak becus jadi istri. Kita sama-sama wanita Tati. Saya udah punya anak hasil dia. Kamu gak malu? Harusnya kamu bisa jaga suami kamu. Kenapa dia bisa lebih milih sama aku? Ya, Karena benar. kamu penggoda. Kamu itu nggak lebih dari seorang pelakor. Kamu mikir dong, siapa yang akan merusak hubungannya? Udah, cukup. Oke, Mas, dibanding Cukup. kamu harus memilih dia. Lebih Iya. baik aku Rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Ida. Ida. Mas, Mbak, tolong. Bangun Ida. Bangun Ida. Bangun. Ida. Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz? betul. Perlakuan suami seperti itu kepada istri? Pertama, Pak Ibu Ustadz. Ida, kita masih sekali bersyukur. Ya. Kalau urusan kesulitan, sebaiknya kita melihat orang yang lebih susah daripada kita. Ya. Misalnya kalau kita lihat mungkin dari sisi ekonomi, Ibu Ida ya lumayan lah ada, Iya. gitu kan. Ini bagian artinya Allah masih sayang di situ. Walaupun misalnya dari sisi lain tadi ternyata
suaminya seperti itu, Allah ngasih dari sisi yang lain. Artinya kita melihat dari sisi positif, Ibu Ida. Saya pernah berpikir begitu, Ustadz, untuk melihat positifnya. Ya. Tapi setelah saya melahirkan, saya datang ke acara pernikahannya, nggak ada seorang satupun manusia yang simpati sama saya. Yang merasakan sakitnya hati saya, Ustadz. Ya. Sampai saya itu hari saya datang ke acara pengantin, acara nikah suami saya itu bawa silet. Tangan saya silet sendiri. Begini, Bu. Karena mata saya gelap, Ustadz. Ya betul. Begini, Bu Ida. Ini aspeknya pertama dari aspek hukum. Misalnya kita lihat dari sisi orang laki-laki menikah lagi. Misalnya gitu kan. Secara hukum syariah itu orang menikah lagi atau kita sebut poligami. Kata ulama itu ya kayak orang menikah. Artinya apa? Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah gitu. Misalnya poligami secara fikih nih, memang dalam Qur'annya ya boleh gitu. Tapi boleh itu kalau tadi nih tidak mendolimi. Nah, berarti masih boleh. Tetapi kalau dengan menambah atau menikah lagi kok mendolimi, berarti dia ini salah. Itu Ibu. Nah ini dari posisi ini berdasarkan ceritanya Ibu Ida, dia tidak bertanggung jawab, justru misalnya menyia-nyiakan, misalnya gitu. Nah sebuah pernikahan tuh harus dibangun dari awal nih, misalnya begitu. Kalau misalnya seorang suami bisa bertanggung jawab, baik secara ekonomi, pendidikan, akhlak, kemuliaan, di hukum syariah itu boleh, gitu. Orang beribadah, anggaplah orang sering ngomong, poligami itu ibadah gitu loh, misalnya gitu loh. Kita harus tahu ibadah tuh nggak boleh ganggu orang, nggak boleh menyakitin orang. Oh ibadah kok menyakitin orang, namanya bukan lagi ibadah. Kan katanya mau ibadah kepada Allah, masa ibadah kita malah justru mengganggu orang, rasanya nggak pantas. Tadi Pak Ustadz, kalau kita dengar dari Buddha tadi cerita, dia sempat bahkan mau bunuh diri. Ya. Kemudian Bu Ida boleh cerita, gimana kelanjutannya? Itu hari pas selesai datang tuh saya di tempat acara pesta itu saya membunuh diri, Ustadz. Udah saya potong saya, tapi Allah masih selamatin saya. Saya dibawa ke rumah sakit sama orang-orang di sekitar situ, dibawa ke rumah sakit, terus saya agak membaik, nggak apa-apa sih, hanya cuman keberet sedikit. Saya pulang ke rumah, 2 hari pulang ke rumah, dia datang sama istrinya itu. Yang saya sakit hati sekali, Ustadz. Nggak tahu saya dendam sama keluarga apa bagaimana. Saya ngadu ke ibu, saya pikir ibu lah tempat saya untuk mengadu, ya kan? Betul. Saya datang ke rumah ibu saya bilang, Mi, suami saya itu udah kawin lagi sama orang yang dekat, yang kalian pada kenal semua. Dia bilang, kamu itu hanya ngada-ngada. Kalau laki-laki itu punya suami lebih dari satu tuh wajar. Makanya katanya kalau punya suami itu ikat matanya, ikat kakinya. Kamu berhias apa? Kurang baik bagaimana? Saya bilang, saya berhias, saya ladenin suami saya. Saya bilang gitu. Karena memang dari dulu dia tuh punya hubungan. Kalian aja yang hanya jodohkan saya dengan dia. Dia itu nggak mau sama saya, memang ada, karena memang dia memang dari dulu masih di sekolah dia sudah berhubungan. Ibu saya bilang, udah hadapin aja kenyataan itu, kamu sabar, toh bagian kamu banyak. Saya di situ saya pulang, Pak Ustadz, sempat saya pergi merenung sendiri. Di hati saya berpikir, ya Allah, seandainya suatu saat nanti ada laki-laki sekalipun itu tukang beca ataupun gelandangan di luar sana yang sayang sama saya, yang mau menerima saya apa adanya, saya siap tinggalkan semua. Begini Bu Ida, ini perlu kita tanam dalam hati kita, di mana Allah mengatakan jangan kita berputus asa untuk mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah. Sesulit apapun masalah yang menimpa kita, kita masih punya sandaran, gitu.
Pasti. Makanya tadi kita masih bersyukur ternyata Allah masih selamatkan ibu. Ya kan? Ada upaya-upaya sudah putus asa ini. Padahal itu kan melakukan hal yang dilarang agama kan. Bukan 1-2 kali Ustaz. Ya, ini alhamdulillah artinya Allah ternyata dari sisi itu Allah masih sayang sama Bu Ida. Mas Farid, Pak Ustadz, bukan hanya itu aja. Setelah perempuan tinggal di rumah itu ada aja masalah, berantem. Iya, saya berusaha untuk sabar, ngalah. Yang ada iya, Pak Mas Farid. Yang ada di otak saya tuh hanya anak saya. Saya masih bertahan 14 tahun saya bertahan, Pak Ustadz. Demi anak sampai saya berantem sama suami saya difitnah lah segala macam, saya berantem, saya dipukul pakai sapu. Ida, sini dong. Iya Mas, ada. Gue mau tanya sama lu, bener nggak kata Tati dia disuruh kerja terus sama kamu? Hah, bener? Enggak Mas, enggak. Itu bohong. Sama sekali bohong. Dia nggak bener. Dia nggak pernah sama sekali ngerjain pekerjaan rumah ini, Mas. Aku semuanya. Dia Mas yang bohong. Kamu yang suruh aku macam-macam. Kamu suruh aku ngepel, nyuci semuanya. Mas, tolong banget Mas, percaya sama aku sekali ini aja. Aku nggak pernah bohong, Mas. Dia yang bohong, Mas, sama Gue aku. dapet sama lu. Nggak, Mas, sumpah kamu harus percaya sama aku, Mas. Dia Jadi lo nuduh gua semuanya. pinter ya Allah ngebalikin fakta. Dasar lo pelakor lo. Udah. Mas, Lu malah nyalain gue ya? kenapa sih kamu? Mama gak apa-apa kan? Lalu kemudian Bu Ida, saya mau tanya, ceritanya gimana sampai akhirnya Ibu Ida sama suami ini cerai? Saya nggak boleh pernah cerai, Pak Ustadz. Mas Maksudnya? Farid sama orang tua saya, sama keluarga. Nggak boleh cerai? Kalau cerai katanya bukan satu keluarga yang malu, semua keluarga malu. Lalu Akhirnya saya pernah pergi jalan, saya ketemu sama laki-laki. Pria laki-laki ini lugu sekali, Pak Ustadz. Dia mau mendengarkan cerita saya, dia mau mendengarkan apa keluh hati saya. Dia hanya bilang, kita harus bersabar, mungkin ini cobaan. Coba kamu bertahan kuat. Terus saya pulang, saya apa adanya saya ituin, saya turut, saya layanin suami saya seperti apa yang teman laki saya bilangin. Terus nggak lama saya pergi lagi janjian, Pak Ustadz. Saya ketemu lagi. Pas janjian kedua itu saya ketemu suami saya datang. Kita berpapasan. Suami saya sama anak saya sama istrinya, saya lagi naik motor ketemu. Hari kami ribut di situ, Pak Ustadz. Mas, tadi filmnya seru ya, Mas? Bisa ya? Tapi aku lapar. Aku mau makan. Terus kamu pengen makan apa? Aku makan nasi goreng, minum es, makanin coklat-coklat, pokoknya. Jangan cuma nasi goreng. Kalau Apa-apaan kamu ya? Ini siapa? Hah? Dia pacar aku, Mas. Beraninya ya kamu selingkuh dari aku. Karena Mas gak pernah mikirin perasaan aku. Apa sekarang Mas mikirin? Pas Mas poligami dengan Tati, aku gak masalah. Sekarang dia aku mau pacaran sama dia. Alah, kamu ya sama ya. Lu denger ya, jangan ganggu dia lagi. Aku sayang Mas sama dia, aku sayang. Udah, sekarang ayo. Apa sih Mas sakit? Ayo, Mas pulang. gak mau, aku mau sama dia. Aku mau sama dia, aku gak mau. Mas gak mau. Mas! Lu jago campur. Mas, udah Mas. Berhenti. Udah Mas. Dia tuh Mas, istriku. udah Berhenti. Mas, udah Mas pulang Mas. Udah ayo. Sekarang ikut. Pelan-pelan Mas, Ikut Bapak. sakit, sakit. Masuk. Awas lu ya. Sekali lagi lu ganggu istri gua ya. Gua ajar lu. Ayo ikut. Mas, Ayo ikut. pelan-pelan Mas, iya, saya tahu ikut. pelan-pelan. Kamu udah salah ya. Oke, Sudah selingkuh tapi dari aku. pelan-pelan, Mas. Sekarang juga
juga. Aku lapor ke bapak Pelan-pelan. kamu. Hidup Udah kamu. mas, pelan-pelan. Udah. Iya pelan-pelan. Gak usah diseret-seret mas. Sakit badan saya. Ibu. Isi, Pak, Bu. Yuk, sana. Kenapa ini, Dak? Pak, Bu, dia ini udah selingkuh dari saya, Bu. Dia jalan-jalan sama laki-laki lain. Bener itu, Dak? Jawab. Saya begini juga karena Mas Burhan, Bu. Kamu ini bikin malu. Udah, Pak. Tahu diri. Kamu juga suami. Aku sakit, Pak. Aku sakit banget dikecewain sama Mas Burhan. Dia kayak gini ya. Aku bener-bener gak kuat, Pak. Aku sakit. Udah, ayo, bangun sekarang. Pak, tolong ngertiin perasaan Ida, Pak. Ida nggak kuat sama Mas Burhan. Lelaki itu lebih baik daripada Mas Burhan, Pak. Dengerin. Ibu. Kan gue udah bilang, gue sayang sama lu. Kenapa lu? Enggak. Hah? Lo nggak sayang sama gua. Lo ngehantatin gua. Lu yang selingkuh dari gua. Pergi. Ma, Ibu. Saya udah gak kuat sama semuanya. Kenapa kalian malah menyalahkan saya? Padahal dari awal, saya yang disakiti suami saya. Kalian semua gak sayang sama saya. Mendingan saya